hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Kiranya kebenaran-Mu akan menuntun kami dan jadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih. Semoga senantiasa dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 27 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Sekali lagi, saudara, kita akan baca firman Tuhan di Kejadian 27 ayat 23 sampai 27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat, ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan." Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sudah barang tentu kita sering kali mendengar kisah ini, yaitu kisah Yakub diberkati ayahnya Ishak. Kisah ini menjadi segar di ingatan kita karena Alkitab menceritakan Yakub yang merupakan anak bungsu menggantikan tempat kakaknya, yaitu kakak sulungnya Esau, untuk diberkati ayahnya. Saudaraku, satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah Tuhan betul-betul bekerja dengan cara misterius untuk menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Demikian pula lah yang terjadi pada kisah Esau dan Yakub. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai sudut pandang Tuhan. Pertama saudara, Ishak lupa petunjuk Tuhan saat mengabulkan doanya untuk diberikan keturunan karena istrinya Ribka sempat mandul. Yang mana bila saudara dan saya baca dengan teliti di Kejadian 25 ayat 23,
firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anaknya yang muda." Perhatikan saudara, Tuhan telah berfirman bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anaknya yang muda. Yakublah yang dirancangkan Tuhan untuk terima berkat kesulungan dari ayahnya. Namun saudaraku, Ishak malah punya rencana lain, atau barangkali ia lupa petunjuk Tuhan. Saudaraku, jika kita baca perikop ini dengan tuntas, kita mengerti bahwa Ishak justru berencana memberkati anak sulungnya Esau sebelum ia mati. Maka dari itu ia memerintahkan anak sulungnya Esau untuk berburu seekor binatang, diolah menjadi makanan yang digemari sebelum Ishak memberkatinya. Bila kita cermati saudaraku, Ishak menempatkan cara keinginan manusiawi sebelum ia melepaskan berkat bagi anaknya. Ya saudara, standar keinginan manusiawi yang tinggi dari sudut pandang kedagingannya. Perhatikan saudaraku, ia minta Esau anaknya yang sulung itu pergi ke padang berburu seekor binatang untuk diolah menjadi makanan yang digemarinya. Ini menarik saudara. Mengapa harus diperintahkan berburu? Padahal ia memiliki banyak kambing domba ternaknya. Alkitab mencatat bahwa Ishak diberkati Tuhan menjadi sangat kaya di Gerar, di negeri orang Filistin. Apa yang dimiliki Ishak, termasuk ternak kambing dombanya, lebih dari cukup untuk diolah menjadi makanan enak yang diinginkannya. Perhatikan saudara, justru dari sinilah Yakub mengikuti petunjuk ibunya untuk mengambil 2 ekor kambing dan diolah menjadi makanan enak bagi ayahnya Ishak. Dari apa yang sudah ada dan disediakan padanya, apa yang sudah menjadi milik mereka, ternak mereka, properti mereka. Saudaraku, barangkali Ishak lupa providensia Allah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Masih ingatkah saudara kisah ketika kepercayaan Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak menjadi korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria? Abraham sendirilah yang menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya saudara, Tuhan menyediakan. Satu hal yang seharusnya Ishak kenang dan tak mungkin bisa ia lupakan, bahwa ia tidak jadi dipersembahkan sebagai korban bakaran karena Tuhan menyediakan. Saudaraku, siapa di antara kita yang kerap kali menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa dan permohonan kita? Kita minta diberikan pekerjaan yang baik, penghasilan yang lebih dari cukup, usaha dan bisnis dibuat sukses, berhasil, beruntung, diberikan jodoh yang baik, diberkati rumah tangga harmonis, diberikan keturunan dan sebagainya saudara. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa lantas doa-doa tersebut belum dijawab Tuhan? Saudaraku, bukalah mata saudara dan perkatakanlah dengan iman bahwa Tuhan menyediakan. Ya saudaraku, Tuhan menyediakan. Yang Tuhan butuhkan hanyalah iman percaya saudara, kesungguhan saudara, dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan saudara. Percayalah saudara, rencana Tuhan dalam hidup saudara pasti digenapi. Firman Tuhan di Filipi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Maka dari itu jangan ragukan kasih-Nya. Tuhan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan saudara, Dia Raja yang mempunyai kerajaan sorga. Apapun Dia bisa berikan bagi saudara. Apapun yang saudara minta, apapun itu untuk anak-anaknya, semua tentu saja untuk kemuliaannya. Ya saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, yang kita pelajari dari Ishak adalah Ishak menggunakan sudut pandang manusia untuk memberkati anaknya. Di awal perikop jelas digambarkan keadaan Ishak. Sudah tua, matanya kabur, tidak bisa melihat lagi. Sehingga ia mengandalkan penciuman dan sentuhannya untuk memastikan
bahwa anak yang diberkati adalah Esau. Pada kenyataannya, itu Yakub, saudara. Yakub yang mengenakan pakaian Esau. Saudara, siapa di antara kita yang kerap kali mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, sudut pandang kita sendiri untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan? Berhenti berbuat demikian, saudara. Saya dorong Anda untuk berhenti berbuat demikian. Berhenti mereka-rekakan keinginan saudara berdasarkan sudut pandang kedagingan hawa nafsu saudara. Apa yang menurut saudara baik, belum tentu baik seturut kehendak Tuhan. Belum tentu sesuai dengan keinginan Bapa. Perhatikan saudara, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Catat itu saudara. Tuhan tahu karena dialah yang merancangkan kehidupan damai sejahtera bagi saudara dan saya, anak-anaknya. Jadi berhentilah sok tahu. Jangan sok tahu saudaraku. Atau paling tidak jangan berlagak pura-pura tahu. Kita sama sekali tidak tahu apapun, bahkan sedikit pun tentang kehidupan kita. Karena yang tahu mengenai kehidupan saudara dan saya adalah pencipta kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri yang bersabda, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Ini tercatat di Matius, saudara. Sabda Yesus mengenai Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan sebelum doa-doa dan permintaan saudara dipanjatkan. Dan lihatlah saudaraku, betapa baik dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan pada kita anak-anaknya. Ia tahu keperluan saudara. Ia mengerti pergumulan saudara dan saya. Dia peduli keadaan saudara. Ia melihat kesulitan saudara. Dia peduli keadaan saudara. Ia melihat kesulitan yang saudara hadapi. Ia tahu permasalahan yang saudara hadapi di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di perkuliahan saudara, di sekolah saudara, atau sakit, penyakit maupun kelemahan tubuh yang saat ini saudara alami. Maka dari itu, tetaplah bersandar pada kasih-Nya sampai mujizatnya nyata bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita belajar dari karakter Ishak, anak Abraham. Tentu saja bukan untuk mengolok-olok Ishak. Saudaraku, Ishak adalah tokoh Alkitab yang betul-betul diberkati Tuhan luar biasa karena sikap taatnya menabur di Gerar, di negeri orang Filistin saat dilanda kelaparan. Hasilnya ia diberkati Tuhan begitu luar biasa hingga 100 kali lipat, sehingga ia menjadi sangat kaya pada zamannya. Tetapi saudara, secara khusus kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang satu ini, Ishak, mengenai apa yang ia lewatkan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Siapakah gerangan di antara kita manusia yang bisa mereka-rekakan isi hatinya Tuhan? Siapakah di antara kita yang mengetahui isi hati dan pikiran Tuhan? Jawabannya jelas saudara. Tak satu pun makhluk di bawah kolong langit ini yang mengetahui isi dan pikiran Tuhan. Yang jelas saudara dan saya tahu adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengasihinya? Dan maukah saudara masuk dalam rencananya? Haleluya, kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami panjatkan syukur tak terhingga kepadamu Tuhan, atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sekali lagi kesempatan diberikan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari karakter Ishak, apa yang ia lewatkan saat ia memberkati anaknya. Tuhan, kami mau masuk dalam rencana Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil kendali hidup kami Bapa.
melalui sudut pandang Tuhan, karena kami percaya semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang memberikan kami hari depan penuh harapan Tuhan. Dan kami mau fokus Tuhan kepada Tuhan saja, tak fokus pada keinginan dan hawa nafsu kami, apa yang kami bisa lihat dengan mata kepala kami sendiri. Tapi kami mau fokus pada apa yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Bapa yang baik, hari ini hamba mau berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi, yang saat ini mendengarkan tayangan ini, mendengarkan saat teduh ini, menyimak saat teduh ini Bapa. Hamba berdoa untuk mereka yang bekerja Tuhan, apapun profesi mereka, mata pencarian mereka, biarlah Bapa, dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan diangkat lebih tinggi lagi menjadi kepala bukan ekor. Dan mereka akan keluar lebih dari pemenang Tuhan saat mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang bisnis dalam keadaan sulit barangkali, atau dalam keadaan merintis Tuhan, Kau akan bantu mereka, tolong mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan akan dibuat berhasil, sukses, dan beruntung Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami konflik dalam rumah tangga Bapa. Hamba percaya Tuhan bahwa mereka akan dipersatukan kembali, diperdamaikan dalam kasih Kristus selama mereka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Hamba percaya Tuhan, keluarga harmonis, di sanalah berkat Tuhan diperintahkan mengalir dengan begitu derasnya. Hamba percaya Bapa, untuk mereka yang merindukan keturunan akan diberikan segera keturunan selama mereka meminta dengan kerendahan hati kepada Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, kiranya Bapa Engkau berikan pasangan yang sepadan, pasangan yang setia, penolong yang setia, sebagaimana yang Bapa inginkan, yang Bapa kehendaki Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, secara khusus COVID-19 Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan saat ini Bapa, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan. Tabib di atas segala tabib, mereka akan ditahirkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang berseru-seru Tuhan, berpaling dari jalannya yang jahat Tuhan, dan mencari wajah-Mu, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan tinggalkan. Apapun masalah-masalah yang mereka hadapi, anak-anak Tuhan hadapi belakangan ini Tuhan, termasuk kesulitan ekonomi, termasuk kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan sebagainya yang dirasa sulit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan bahwa kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk mereka yang belum bisa mengampuni, untuk mereka yang masih menyimpan sakit hati, hamba berdoa secara khusus buat mereka Bapa, agar diberikan hati yang mengampuni, layaknya Bapa yang lebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami mau doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku, kita sudah berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama hari ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan iman kita pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menyertai umatnya. Haleluya. Amin.